Makanya bikin tema khusus tentang makna qidamullah. Ditegaskan di dalamnya bahwa qidamullah laisa zamaniyah. Bukan maknanya itu waktu. Lebih dulu dari fulan. Jadi tidak boleh dikatakan Allah itu lebih dahulu dari apa. Itu bukan. Ya kalau lu iya, dalam bahasa Arab iya ada. Di Al-Qur'an itu kal urjunil qadim. Qadim itu dari kita. Nah, surat ya Pak Afif kan sering baca surah Yasin. Di situ disebutkan ada kal urjunil qadim. Ini Al-Qadim disifatkan kepada apa namanya Al-Urjun. Al-Urjun itu makhluk. Urjun itu bagian dari pohon korma. Namanya apa ya kalau bahasa ini? Papah, pelepah. Singgo ini apa loh? Singgo anu kayak korma. Di mana buah korma itu ada di situ, nempel di situ. Itu urjun. Pelepah. Terus azali juga dipakai untuk mana selain Allah. Itu berlaku di bahasa Arab, berlaku seperti itu. Nah, dikhawatirkan makna yang sudah berlaku untuk makhluk itu dipakai untuk menyifati Allah. Maka disebutkan di sini tema qidamullah laisa zamaniyan. Maksudnya dari judulnya seperti itu. Terus kemudian al-mu'allif Syekh Abdullah Al-Harari rahmatullahi alaih dawuh Allah Ta'ala kana qabla zaman wa qabla al-makan wa qabla az-zulumat wa qabla an-nur fahuwa ta'ala laysa min qabilil alam al-kasif al-ar al-hajar al-kawakib al-nabat wal-insan walaysa min qabilil alamil latif kan-nur wal-ruh wal-hawa wal-jin wal-malaikah limukhalafatihi lil hawadithi ay limukhalafatihi jami'al makhluqat. Jadi langsung disebut Allah Ta'ala itu sebelum ada zaman. Tentu Allah sebelum ada zaman kan kita katakan tanpa zaman, tanpa waktu kan. Adanya Allah tanpa waktu. Dan setelah ada waktu, Allah tetap tanpa waktu. Bagaimana sebelum ada tempat, Allah tanpa tempat. Sebelum ada kegelapan, sebelum ada cahaya, tanpa itu semua. Jadi bukan bagian dari alam. Laisa min qabilil alam. Baik alam yang kasif ataupun alam yang latif.
Ya, ini bisa dipahami. Oh, berarti qidam Allah itu maknanya azali, tidak bermula, bukan waktu sama sekali. Karena waktu itu makhluk, sebagaimana tempat, sebagaimana cahaya, sebagaimana kegelapan. Hmm. Jadi bukan bagian dari alam kasih, bukan bagian dari alam latif. Alam kasih seperti bumi, batu, bintang, tumbuhan, al-insan, gitu. Al-kasif yang bisa dipegang itu namanya al-kasif. Al-latif yang tidak bisa Recording dipegang. in progress. Cahaya, roh, hawa, jin, malaikat, itu al-latif, nggak bisa dipegang. Kenapa tidak seperti itu semua? Karena Allah wajib baginya al-mukhalafatu lil hawaditsi. Tidak sama dengan makhluknya. Nah, terus baca. Ya sudah. Terus telah tidak sama. Allah. Hmm. 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 Terus ada pertanyaan. Ada asma Allah Al-Latif. Ya toh Pak? Al-Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Boleh kita bagaimana? Ar-Rahman, ya Rahim, ya Latif. Latif min asma'ihi ta'ala. Tadi antum katakan Latif disifatkan kepada makhluk. Bahwa alam itu ada dua. Ada alam kasif, ada alam latif. Latif itu yang tidak bisa dipegang. Apakah al-latif bagi Allah itu maknanya Allah tidak bisa dipegang seperti hawa, seperti ruh, seperti angin? Fal jawabu. Paham ya, ini latar belakang pertanyaan. Tadi semalam kan saya ngomong, kalau apa-apa harus di pertanyaan. Nah, jadi pertanyaannya, diulang. Jadi tadi kan disebutkan bahwa alam itu
bahwa alam itu ada dua. Ada kasif, ada latif. Kasif yang bisa dipegang, batu, kayu, bisa dipegang. Manusia, hewan, wah banyak. Latif yang tidak bisa dipegang, seperti cahaya, nggak bisa kita megang cahaya. Angin, nggak bisa juga. Malaikat, apalagi. Jin, apalagi. Ya toh? Ruh kita mengakui adanya. Bisa nggak pegang ruh kita? Nggak. Jadi ada alam, ada tempatnya, tapi nggak bisa dipegang. Kita bisa tunjuk itu tempatnya itu roh, itu cahaya, itu gelap, tapi tidak bisa kita pegang. Jadi kita harus membagi nih alam ini ada dua, latif, kasif dan latif. Latif yang tidak bisa dipegang. Nah, terus muncul pertanyaan, ada asma Allah al-latif. Nah, ini maknanya apa? Kita semua sudah maklum. Nah, berarti kita sudah maklum. Allah al-mukhalafatu lil hawadisi tadi. Tidak sama dengan makhluk. Terus al-latif di sini sebagai asma Allah, apa maknanya? Jangan sampai kita mana al-latif itu di mana Allah itu tidak bisa dipegang. Seperti itu tadi. Cahaya, kegelapan, angin, malaikat. Ya, malah parah kan? Harus ada jawaban yang tegas ini. Al-latif di sini, ya, yakni asma Allah, maknanya al-latif wa ismullah ar-rahimu bi'ibadihi. Udah selesai toh? Ar-rahimu bi'ibadihi. Yang memberi nikmat atau yang maha apa? Maha kasih, maha menyayangi, merahmati pada seluruh hambanya. Ya, jadi sifat roh masuk sifat rahmahnya. Hmm, ya, ya, ya. Enggak, ar-rahim di sini, ya ar-rahim di sini maksudnya rahmat, ar-rahim bukan bukan ar-rahim ini sebagai apa makna makna ar-rahim bagi Allah. Bismillah ar-rahimu bi'ibadihi yang artinya yang memberi rahmat kepada seluruh hambanya. Al-Latif. Iya, bukan maksudnya rahim itu kan bisa bisa ke siapa aja kan. Yang dimaksud ar-rahim dalam tarif ini maksudnya yang memberikan rahmat kepada seluruh hambanya. Nah, nah itu kalau itu makna ar-Rahman dan ar-Rahim. Kalau al-Latif cukup ini aja. Ar-Rahim bi ibadihi. Iya, cukup. Gitu. Al-Latif. Ar-Rahman sendiri nanti, Ar-Rahim sendiri. Nah, Al-Latif, Ar-Rahimu bi ibadihi. Satu. Yang kedua, ada sebagian ulama me, memaknai latif sebagai asma Allah adalah allazi ikhtajaba 'anil awhami fala tudrikuhu. Adalah zat wujud hakikat yang tidak bisa ditemukan oleh akal bayangan pikiran manusia. Ya toh? Enggak ada orang yang mengenal Allah sampai mengetahui hakikat wujudnya Allah kan enggak ada. Nah, jadi terhalang semua. Terhalang kalau selagi kita akal, pakai waham, pakai bayangan,
Tidak bisa. Ya hijabnya bagi kita. Hijabnya bagi kita. Nggak pernah. Hmm. Lagi-lagi Rozi itu kayak. Ya parah itu. Ini kayak Yuhim, Yuhim memberi kesan, memberi pemahaman yang keliru bahwa Aisyah itu ada hakikat ketuhanan. Untungnya, bahasanya untungnya ada hijab pada mereka. Loh, kalau orang meyakini bahwa ada sifat uluhiyah pada selain Allah, gimana hukumnya? Laisa minal muslimin kan? Bukan muslim, non muslim sudah. Hmm. Jadi bahasa hijab di sini bukan itu. Hmm. Hmm. Ya sekarang di dunia kan nggak bisa toh, jelas maknanya benar. Orang makrifat kepada Allah itu terhalang untuk mengetahui hakikatnya yang ada tanpa tempat, tanpa arah. Kalau dibuka hijabnya, di dunia dibuka enggak? Kan enggak. Selagi di surga semua dibuka. Surga loh. Yang melihat mata siapa? Mata penduduk surga kan, bukan mata penduduk dunia. Yang melihat siapa? Ahlul jannah. Di situ kan jelas ahlul jannah. Ahlul jannah apa ahlul hijab? Dari rahmat Allah. Kan? Ya, sih. Allah. Ya, jadi hijab ini artinya orang berpikir ya paling pada makhluknya. Dalil-dalil yang menunjukkan adanya keesaannya dan sifat-sifat kesempurnaannya. Ya, jadi hanya sebatas berpikir kepada makhluk, menemukan bahwa makhluk ini sesuatu yang baru. Setiap yang baru mesti ada yang mengadakan. Cuma sebatas itu, sehingga dia yakin bahwa ada Allah, ada pencipta, huwallah, al-wahid, al-alim, ya kan? Sebatas itu. Adapun mentasawur zat Allah, menemukan zat Allah, akal pikiran kita tidak bisa. Yang ada pada akal pikiran kita itu bayangan. Apakah bayangan itu Tuhan?
Ya, iya. Mahma tasawwarta bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Oh, lebih dari melihat kok. Kalau mengetahui, di dunia mengetahui, semua ahli jannah di dunia mengetahui Allah, ma'rifatullah. Ini lebih dari mengetahui bahwa dia diberi kenikmatan matanya melihat Allah tanpa kaif. Hakikat Allah. Hmm. Iya, ini Allah. Allah Ta'ala menciptakan ini khusus untuk para penduduk surga diberi kenikmatan melihatnya Allah. Ini maksudnya, iya, iya. Jadi Al-Latif itu maknanya asma Allah, maknanya Allah itu tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Akal pikiran kita hanya menjangkau dalil-dalilnya yang menunjukkan asar, menunjukkan ada al-mu'assir. Makhluk menunjukkan kepada adanya al-khaliq pencipta yang alim, yang kuasa, yang berkehendak. Al-fa'alun lima yurid. Tapi untuk tasawur zatnya, nah, tidak bisa. Nah, bahasanya tidak bisa itu ada hijab gitu. Bahasanya ada hijab. Tidak bisa, akhirnya tidak bisa. Terus, kalau hijab ini dibongkar ya jadi orang musyabih loh. Nggak diakui, orang musyabih. Artinya karena apa? Fakta yang ada di akal pikiran kita itu bayangan, sebuah bentuk, ukuran, sinar mungkin, semuanya makhluk, semuanya ciptaan. Iya, faktanya kan gitu. Hmm, yang pernah dilihatnya di di dikias-kiaskan mungkin ya, dikiaskan pada makhluk. Apakah Allah bisa dikiaskan dengan makhluk? Tidak bisa. Ini makna hijabnya seperti itu, terhijab jadi. Artinya tidak bisa mengetahui hakikat zat Allah al-mawjudu azalan wa abadan bila makan. La yashbihul makhluqat. Tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Fala nadhira lahu. Itu terus saya tambah jelas. Iya. Hmm. Jadi Allah itu tidak ada nazir. Nazir itu yang menyamai, yang menandingi, yang serupa. Aila masilalahu itu ada tariknya. Tidak ada yang menyamainya. Wala syabiha fi zatihi. Zatnya, wujudnya tidak ada yang menyamai. Sifatnya tidak ada yang menyamai. Perbuatannya, penciptaannya tidak ada yang menyamai. Dia menciptakan dari tiada menjadi ada. Selain Allah, ada enggak? Enggak ada. Karena
andai Allah Subhanahu wa taala itu mumasilan, sama li makhluqatihi, dalam satu sisi sama. Seperti apa? Kal hajmi misalkan, bentuk, Allah berbentuk. Nah, berbentuk itu makhluk kan, kita berbentuk. Wal harokah misalkan, dia bergerak. Nah, ini makhluk juga, harokah, sifat pada jirim. As-sukun juga ada pada jirim, diam, gitu, dan lain sebagainya. Kalau dia diam, kalau dia bergerak, maka Allah tidak menciptakan diam dan gerak, Allah tidak menciptakan bentuk, karena dia sendiri bentuk. Ini kan mustahil toh. Lalu siapa yang menciptakan bentuk? Kalau gitu. Enggak. Jadi Allah tidak berbentuk, tapi Allah yang menciptakan segala macam bentuk. Allah. Allah tidak bergerak, tapi Allah yang menciptakan gerak. Yang menciptakan gerak. Iya, geraknya apa saja, Allah yang menciptakan. Atas apa? Atas kehendaknya. Bukan atas gerakan Allah menggerakkan, enggak. Jadi yang pantas itu ya enaknya bahasanya yang menciptakan gerak, yang menciptakan diam, bukan menggerakkan atau mendiamkan. Kalau mendiamkan dan menggerakkan, kesannya Allah bersentuhan dengan sesuatu yang di bahasa juga harus teliti juga. Bahasa-bahasa yang yuhim, iya, bahasa-bahasa yang memberi pemahaman salah, hindari. Ya walaupun maksudnya itu, tapi cari bahasa yang aman lah. Jadi mending pakai Allah menciptakan gerak pada manusia, Allah menciptakan diam pada manusia. Jangan pakai Allah yang menggerakkan, Allah yang mendiamkan. Ada kesan Allah ada di sampingnya bersentuhan dengan fi'il. Hindari itu. Jadi Allah yang menciptakan gerak, mustahil dia bergerak. Allah yang menciptakan diam, mustahil dia disifati dengan diam. Allah yang menciptakan bentuk, mustahil dia disifati dengan segala macam bentuk. Jadi satu sisi saja sama, maka ujungnya sama pada semuanya. Paham maksudnya? Misalkan sama dalam hal bentuk saja. Bentuk saja. Yang ada pada berbentuk itu apa? Kita berbentuk, ya. Boleh nggak kita tiada? Boleh. Nah, namanya berbentuk. Makhluk. Kita kan makhluk. Boleh tiada? Boleh. Boleh mati? Boleh. Ya kan? Boleh sirna? Boleh. Nah, kalau sama, berarti Allah juga kalau berbentuk berarti boleh mati, boleh tiada, dan ini kan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Permisi pulang dia. Saya bareng sama Aflah ini. Jangan dibilang Allah itu hanya sama dalam satu sisi saja, yang lainnya enggak sama. Nggak bisa begitu. Kalau menyamakan dalam satu sisi, otomatis menyamakan dalam semua sisi pada yang disamakan. Iya, apa? Misalnya sama dalam bentuk, ya yang berbentuk itu makhluk, boleh tiada? Boleh. Berarti Allah juga karena bentuk boleh tiada. Kamu mau ngomong Allah boleh tiada, sama halnya kamu mengatakan Allah itu makhluk. Kan enggak bisa itu. Allah Al-Khaliq, Allah yang menciptakan segala
makhluk, bukan makhluk. Jadi kesimpulannya, fallahu ta'ala munazzahun anil ittisafi bil hawadis. Bahwa Allah itu munazzah, suci dari segala sifat makhluk. Wa kadzalika sifatullah. Ya, tadi sifatnya. Sifatnya Pak sama, tidak sama dengan makhluknya. Sifatnya qadim, azali. Tidak ada sifat makhluk yang qadimah, azaliyah, tanpa permulaan, enggak ada. Semua sifat makhluk bermula. Ya. Terus, pokoknya Allah mau di dunia boleh makan. Pokoknya Allah ada tanpa tempat, tanpa arah. Selesai. Angel-angel, angel-angel. Ya. Wali ahmiyati hadzal. Ya. Nah, begitu pentingnya pembahasan tentang sifat al-mukhalafatu lil hawadis, bahwa Allah itu wajib baginya, pasti artinya wajib itu menurut akal tidak sama dengan makhluknya. Dari segala sisi tidak sama dengan makhluk, mutlak tidak sama. Qala al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menegaskan, man qala bi hudusi sifatillah aw syakka, barang siapa yang mengatakan, ini maksudnya meyakini, bukan hanya mengatakan saja. Meyakini, walaupun tidak dikatakan, jatuh, kena juga. Siapa yang meyakini bahwa Allah itu sifatnya hudus, sifatnya itu baru, dari tiada menjadi ada, au syakka, atau dia ragu, apa Allah itu sifatnya hudus atau tidak, ragu, au tawaqqafa, atau dia tidak mengatakannya sama sekali. Aku tidak ikut campur. Aku tidak mengatakan apakah sifat Allah itu hadis atau azali. Pokoknya saya tidak ikutan lah. Bahwa kafir. Netral. Ngomong ini enggak, ngomong itu enggak. Harusnya kita harus mengatakan bahwa sifat Allah itu tidak hadisah. Sifat Allah itu azali tanpa permulaan. Kuasanya azali tanpa permulaan. Ilmunya azali. Al-iradah azaliyah. Hidupnya, sifat hayatnya azali. Sifat as-sam'u mendengar azali. Sifat al-basar azali. Bukan hadis. Ini penjelasan Imam Abu Hanifah, ini penting. Penegasan. Seseorang itu harus tahu, syukur ada dalilnya, bagus. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah wajib al-mukhalafatu lil hawadisi. Terus
Ya, juga dari selain Imam Abu Hanifah, dari kalangan ulama salaf dihadirkan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi atau Ahmad ibn Salamah At-Tahawi. Nama aslinya Ahmad ibn Salamah. Barang siapa yang mengatakan Allah itu sifatnya seperti manusia, artinya baru, maka dia telah kufur. Siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang baru, sifat-sifat makhluk, maka dia kufur. Al-Bashar yakni makhluk. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang masyhur itu. Ya. Nah, yang paling kentara dari sifat manusia apa? Kan al-hudus kan, baru. Manusia itu baru. Nih. Makanya kalau orang mengatakan sifat Allah itu baru, ya ini masuk. Duduk, sifat baru. Naik, sifat baru. Beranggota, seperti manusia, baru. Ya, pokoknya yang nyifati Allah dengan sifat-sifat baru semuanya. Ini masuk kafir hukum. Kafir etikot, artinya dia benar-benar bukan muslim lagi. Ini yang benar. Bukan yang salah. Ada orang yang mengafirkan secara salah, ya ada toh. Jadi harus dibedakan mana yang takfir, yang mengkafirkan secara benar, mana yang mengkafirkan secara sembarang. Kita Ahlussunnah mengkafirkan itu secara benar. Ada dalil, ada bukti yang tidak bisa dibantah. Berbeda dengan takfirnya kaum di luar sana. Al-Wahabiyah mengkafirkan umat Islam yang berziarah, yang bertabarruk, bertawassul, itu tidak berdasar sama sekali. Mereka mengira orang yang ziarah itu menyembah. Enggak menyembah. Ziarah itu enggak menyembah. Memanggil ya Rasulullah, disebutkan apakah memanggil itu ibadah? Kan enggak juga. Hanya memanggil saja kok disebut ibadah, salah kan? Sembarangan mereka mengkafirkan orang yang menyebut, yang memanggil ya Rasulullah, ya Jilani, ya Rifai. Sembarangan mereka mengkafirkan. Nah, itu pengkafiran yang salah. Tapi jangan anti, nanti mengkafirin kok kayak Wahabi. Enggak. Beda antara, kita harus tahu kita Ahlussunnah dan Wahabiyah. Kita mentanzihkan Allah. Gitu. Kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tidak pernah meyakini Allah itu turun seperti turun dia dari tangga ke bawah. Naik. Enggak. Sedangkan mereka mensifati itu. Mensifati Allah dengan naik. Mensifati Allah dengan turun. Beranggota, bermata, bermuka, bertempat. Beda. Mereka mengkafirkan sembarangan. Kita enggak. Kita hanya mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas kafir. Gitu. Kita hanya mengkafirkan pada orang-orang yang jelas nyata kafir menurut syara. Jadi ma kafarahu syara kafarnahu. Man kafarahu syara kafarnahu. Kita ikut saja. Yang dikafirkan oleh syariat, ya kita ikut mengkafir. Jadi kafir takfir ini bukan dari kita. Bukan dari diri kita. Pokoknya kalau nggak cocok sama kita, terus dikafirkan.
bahaya itu. Ini sudah masuk. Ya di luar sana kan banyak yang anti, coba yang salah paham bahwa kita kok sembarangan mengkafirkan. Enggak, yang sembarang mengkafirkan itu Wahabi. Kita tidak sembarang. Kalau sudah jelas orangnya jelas bahwa dia mensifati Allah dengan sifat makhluk, baru itu namanya penghinaan, melecehkan kepada Allah. Orang menghina Allah masa disebutnya orang beriman? Ya, makhluk disamakan dengan makhluk saja kadang menghina kok. Apalagi ini Al-Khaliq disamakan dengan Al-Makhluk. Ya. Berarti tadi orang disamakan dengan monyet, kan enggak terima. Pelecehan kan itu. Walaupun sama-sama ada kesamaannya. Padahal ada kesamaannya. Itu saja pelecehan. Apalagi pada yang tidak ada samanya sama sekali. Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, disamakan dengan Al-Makhluk. Oh, ini sudah pelecehan yang paling dahsyat. Jadi sekali lagi, masalah takfir itu kita beda dengan Wahabiyah. Walih, jelas? Allah. Jadi ini kaidah, man kafarahu syarab kafarnahu. Kafarna. Yang dikafirkan oleh syarak, ya kita kafirkan. Yahudi dan Nasrani dikafirkan oleh syarak, ya kita mengatakan Yahudi, Nasrani itu kufar. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Muhammad sebagai utusan Allah, kafar menurut syarak. Nah kita, ya kita ikut syarak. Masa kita mau bilang jangan mengkafirkan gara-gara ada mazhab di luar sana, tidak boleh mengkafirkan, masuk ke sini tidak boleh mengkafirkan. Ada Al-Quran, orang yang kafir jelas-jelas kafir harus dikafirkan. Oleh syarat kafir dikafirkan, kita harus mengkafirkan. Wah, gawat ini. Masa gitu. Justru yang gawat itu, yang tidak mau mengkafirkan orang yang jelas-jelas telah dikafirkan oleh syarak. Yang tawakuf juga, yang netral, lah nggak ikut-ikutan, ini sudah berbahaya. Tawakuf, ragu, ya, sama. Jadi kita harus yakin betul, harus yakin. Kepada Allah itu yakin. Ya. Lanjut. Hmm. 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 Keterangannya seperti tadi, Ustaz. Ya.
arba'ah itu loh. Apa? Al-lail, an-nahar, siang, malam, siang, matahari, bulan, 4 toh. Ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, at-tahayyuza fi falakihi. At-tahayyuza fi falakihi. Keempat itu ada tempat masing-masing. Di tempat peredarannya masing-masing. Terus. Nah, hmm. Nah, ini artinya Anallaha lam yazal mawjudan fil azal itu bukan menunjukkan makna tempat, bahwa azal itu tempat, enggak. Ini maknanya bahwa hanya Allah Ta'ala saja yang azali. Yang wujud tanpa permulaan itu hanyalah Allah. Itu makna daripada hadis kanallah walam yakun syai'un ghairuhu. Tidak ada yang azali selain Allah. Air, hawa, bumi, langit, kursi, arasy, manusia, jin, malaikat, zaman, tempat, arah, semuanya tidak azali. Jadi Allah itu tidak sama dengan itu semua. Terus fa ta'ala apa fa waladhi. Allah Ta'ala mawjud. Sebelum ada tempat, Allah mawjud. Tanpa tempat toh. Dan yang menciptakan tempat itu siapa? Allah. Allah menciptakan tempat apa karena dia hajat membutuhkan? Ya. Atas kehendaknya Allah menciptakan segala. Terus dari hadis yang telah disebutkan dengan sanad yang sahih riwayat rawinya yang meriwayatkan adalah Al-Baihaqi, Ibnu Jarud, Al-Bukhari. Ini maknanya bahwa Allah azali. Tidak ada yang azali selain Allah. Terus
Nah, ya, ini kata Al-Baihaqi. Ashabuna, ya, semuanya mengambil satu dalil dari akidah mereka, Allah ada tanpa tempat, dari hadis ini. Qaulun Nabi, antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Itu dalil bagi mereka. Nah, dijadikan dalil bahwa Allah maujudun bila makan. Tidak ada atas, tidak ada bawah. Berarti ya ada tanpa tempat. Wahadal hadisu Ihiroddu ya. Hadis tersebut sekaligus membantah mereka yang meyakini bahwa Allah itu ada di satu arah. Ya. Terus dari Sayyidina Ali ini yang dijuluki, yang disebut oleh Rasul, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Sayyidina Ali berkata, kanallahu ala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Nah, ini diriwayatkan oleh Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Terus ini Abu Mansur Al-Baghdadi menyebutkan qaul Sayyidina Ali ini dalam rangka apa? Menjelaskan tentang kesepakatan seluruh ahli sunnah wal jamaah. Kalau mereka meyakini Allah ada tempat, itu ambil dari qaulnya Sayyidina Ali sebagai dalil. Ijma'nya itu dari sini. Bersumber dari qaul Sayyiduna Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Allah ini jelas banget ini. Karena Allah wala makan. Allah itu ada azali tanpa tempat. Ya ada sebelum ada tempat. Ya. Dan setelah terciptanya tempat, Allah tetap ada tanpa tempat. Ini makna dari dawuhipun Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu. Terus ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dibangun tidak berdasarkan atas bayangan atau pengkiasan. Enggak. Akidah Ahlussunnah ini dibangun di atas dalil-dalil akli. Sudah sesuai dengan akal. Bahwa Allah maujudun bila makan sesuai dengan al-aqlus sahihus salim. Alladzi huwa syahidun lisyara'.
Orang beriman itu karena ada akalnya. Ya, karena akalnya difungsikan, dia membenarkan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Agama yang dibawa Muhammad, Islam itu benar dari akal itu. Nah, kalau akal dibatali, nggak difungsikan untuk mengenal agama ini, lalu gimana? Wahabi kan anti banget tentang dari akal itu, anti banget. Artinya iya, dari apalagi kayak gitu yang wajib mustahil jais. Yang gampang ada, yang gampang. Allah ada sebelum tak ada tempat, dan setelah terciptanya Allah tidak berubah, tetap azali, enggak terima. Terlalu gampang itu. Apalagi dikasih istilah kayak kemarin, al-wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu wal mustakhilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu wal jaizu ma yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Wah, mumet ya. Wah, langsung ya. Itu bukan ahli sunnah. Gitu. Ada ahli bid'ah, falasifah, bisa dulu antum filsafat, antum ahli kalam yang dicela oleh para ulama. Syafi'i, Al-Hanafi. Hah? Iya, dibuktikan meraih ini dalilnya Imam Syafi'i tidak suka ilmu yang kamu pakai itu. Istilah ilmu. Dipelintir itu omongan Imam Syafi'i, dipelintir. Hal yang dimaksud Imam Asy-Syafi'i adalah kalam tertentu yang dicela. Iya benar, Imam Asy-Syafi'i mencela ilmu al-kalam. Tetapi bukan al-kalam ini yang dimaksud oleh al-Imam Asy-Syafi'i. Kalam-kalam teman-teman ente itu al-musyabbihah, al-mujassimah, al-mu'tazilah. Mereka punya ilmu kalam. Ujungnya pada bid'ah. Itu jurus mereka seperti itu. Dan mereka berusaha sekali mewanti-wanti pada orang awam, jangan sampai mendekati orang-orang yang sifat 20, yang ngaji sifat 20. Ya, ilmu kalam itu. Ketahuan bukan. Iya, dia buru-buru cepetan sebelum dia masuk nanti tahu kebobrokan kita. Stop. Kan hancur. Orang menyerupakan Allah udah parah banget itu. Keparahannya itu kan hanya diketahui orang-orang yang tahu sedikit saja dari dalil akhir, sudah tahu. Terus, ya, kama za'amatil musyabbihah. Hati-hati ila tajsim. Sebagaimana sah, makul artinya masuk akal. Dikatakan Allah ada tanpa tempat, ada tempat. Ya toh? Kemudian makul juga dikatakan
Allah setelah menciptakan tempat, dia tetap ada tanpa tempat, tanpa arah. Hah? Ini bukan menafikan wujud Allah, ya. Bukan. Mereka bilang, ya, kalau Anda menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat, sama halnya Anda itu tidak mengakui adanya. Menurutnya, setiap yang ada itu harus ada tempatnya. Mau mengkiaskan dia, mengkiaskan makhluk dengan jurus itu. Orang awam digituin langsung, iya ya, kita tidak bisa membayangkan ya. Kita membayangkan apa? Uang ya terbayang di kita. Ada perempuan terbayang ada di kita. Ada apa? Batu, ada kayu terbayang. Ada itu terbayang. Itu semua kan adanya makhluk. Itu yang kamu tunjuk itu makhluk. Kalau makhluk, iya selalu ada tempatnya. Al-Khaliq yang ada sebelum adanya tempat. Jangan ngawur sampean boy gitu. Tapi jangan bilang Wahabi itu majnun. Jangan bilang Wahabi. Walaupun akalnya udah bobrok begitu nggak fungsi, tapi jangan dibilang majnun ya. Karena Allah ya masalah syarak juga karena mereka juga mukallaf. Kalau majnun kan nggak mukallaf toh. Iya, padahal begitu bobrok akal mereka. Ya sampai bikin kayak kaidah tidak ada yang wujud kecuali bertempat. Apa itu bukan ilmu kalam, pembahasan ilmu kalam? Ada di Al-Quran enggak itu pembahasan seperti itu? Enggak. Nah, katanya sesuai dengan Al-Quran saja. Kok pakai itu, pakai kaidah yang tidak ada sumbernya dari Al-Quran. Tidak ada tertulis di Al-Quran, enggak ada. Gitu. Hmm. Itu kata-kata yang muji kecuali bertempat ada nggak di Al-Quran? Hmm, matilah. Boleh. Dia pindah lagi, pindah masalah biasanya gitu. Mengalihkan permasalahan. Jadi kalau sudah mau pindah tema itu sudah wataknya mereka. Iya, iya, marahnya sudah putus. Marah, mau marahin kita, bisa loh. Nahnu ma'al Quran dimarahin. Laisa kami syai'. Ya, kembali kepada kaidah tadi. Sudah dibilang oleh para ulama as-salaf as-saleh bahwa orang yang menyamakan Allah dengan makhluk kafir. Orang yang mensifati Allah dengan segala sifat makhluk kafir. Maka dari itu orang yang mengatakan Allah berada di suatu tempat atau di semua tempat, ya, ya, ini yang dimasalah ini perkataan Allah
mawjudun fi kulli makan atau fi jami'il amakin. Pada aslinya itu kalimatnya kufur sharih. Kembali kepada kaidah yang kita pelajari laluan, bahwa kalimat kufur itu ya diucapkan, ketika diucapkan oleh seorang, maka yang dilihat apa? Pemahamannya kan Pak? Iya, pemahaman apakah dia memahami tentang kalimat makna kufur ini, bahwa kalimat itu maknanya kufur, dia memahami kekufuran itu enggak, makna kufur itu enggak. Kalau ternyata dia mengatakan kalimat itu, kalimat kufur sore, tetapi pemahamannya terhadap kalimat itu jauh, karena kebodohannya dari bahasa Arab jauh. Dikira kalimat Allah maujudun fi kulli makan itu artinya Allah Ta'ala itu mengetahui segala sesuatu. Alimun bi kulli syai'. Ya, dari ketidaktahuannya memang asli itu pemahaman mereka ketika mengatakan Allah maujudun fi kulli makan. Di mana-mana ada Allah, bahasa kita. Allah ada di mana-mana. Nah, ini kalimatnya jelas kalimat kufur. Tapi ditanya, ini orang bukan pahamannya apa ketika mengatakan kalimat itu? Kalau dia memahami bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu, ya tidak kufur, tetapi ya tetap dilarang. Ya. Terus, laisata dalatul awam. Iya. Ini kalimat tersebut harus dilarang, harus dicegah. Kalau kita hidup di masyarakat, terus ada sebagian masyarakat yang menggunakan kalimat itu, Allah ada di mana-mana, atau Allah atau di mana-mana ada Tuhan. Walaupun mereka itu maksudnya Allah itu mengetahui dimanapun kita berada, harus dicegah. Ini kalimat bukan keluar dari lisan ulama salaf. Jadi tidak ada benarnya ini kalimat. Tidak ada makna yang benar buat kalimat ini. Lalu dari mana itu kalau as-salaf itu tidak mengucapkan beredar di tengah masyarakat? Dari mana awalnya itu? Kalimat Allah maujudun fi kulli makan. Anil Mu'tazilah. Ya, bukan golongan kita kan Mu'tazilah, bukan ahli sunnah. Tapi kemudian dipakai orang awam ikut-ikutan. Kalau orang awam kan ikutnya enggak Mu'tazilah, awam yang benar ya. Mereka mentansihkan Allah. Tapi mentansihkan Allah pakai bahasa yang asal. Kadang ada zikiran Allah maujudun la maujuda illallah. Dari ijazah ini dapat ijazah ini dari guru saya hebat banget ini. Rumahnya saja sederhana banget, makanya seadanya wiridannya. Ini saya dikasih wiridan. Saya datang ke tempat padepokannya di atas gunung apalah. Saya terus dikasih wiridan. Mana wiridannya? Ini tiap hari saya harus baca Allahu mawjud, Allah la wujuda illallah, la wujuda illallah. Atau ini Allah mawjudun fi kulli makan.
Itu luar biasa ini. Kadang kayak gitu ya. Jangan sampai mereka fanatik dengan gurunya. Tetap syarat harus kita kedepankan. Iya, kan banyak kan orang awam kan seperti itu. Ya kamu keyakinannya gimana? Allah kan nggak berteman. Iya itu mah. Iya keyakinan saya seperti itu. Lah kenapa ngomong kayak gitu wiridan kayak gitu diwiridkan? Ya kan saya dapat dari kiainya. Saya dapat dari amalan ini loh. Iya, dia nggak tahu benar-benar bahwa maknanya ini bertentangan dengan apa yang ia yakini. Ya tidak kafirkan. Tak kandani ya, kayak begitu aja. Ini duduk, duduk, duduk. Ya seperti itu. Tidak kita kafirkan juga. Begitu. Hmm. Mereka mereka biasanya memahaminya apa ya dari bab Toto Kromo ya. Oh iya. Hmm. Hmm. Iya kufur jelas itu. Kalau paham. Hmm. Bukan maksudnya pemahamannya. Kalau maksud itu ditanyakan saat mereka mengucapkan kalimat yang mempunyai dua makna. Sorry. Baik. Lanjut. Hmm. Oh, ada Pak Tony. Oh, ya, Tony ya. Hmm. Ya, jadi kita mengangkat tangan ketika berdoa
Diangkat tangannya diarahkan ke arah mana? Langit. Kenapa alasannya? Karena langit itu tempat turunnya rahmat dan keberkahan. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama bahwa langit itu tempat turunnya rahmat dan keberkahan. Nah, inilah alasan doa itu disunnahkan untuk mengangkat tangannya ke arah langit. Ini bukan maksudnya Allah itu berada di atas langit. Jadi kita meminta turunnya rahmah, begini arahnya ke langit. Karena rahmat itu dari langit turunnya. Jadi intinya as-sama qiblatud du'a. Qiblatud. Nah, al-musalli. Hmm. Hmm. Fi jihadil ulum. Al-musabbihah. Al-musabbihata. Inda qoli. Nah, sudah. Ini orang-orang Wahabi ini mereka tetap berusaha bagaimana supaya keyakinan sesatnya itu, keyakinan tasbihnya ini dibenarkan oleh syarat. Salah satu usaha mereka adalah ini. Mereka ambil syariat sunnah mengangkat tangan ketika berdoa, diarahkan ke arah langit. Ini dijadikan dalil oleh mereka. Dijadikan dalil dalam rangka melancarkan dakwah mereka. Dijadikan dalil apa? Bahwa Allah itu ketika orang berdoa, diangkat tangannya, diarahkan ke langit. Katanya begitu. Padahal kan tadi disebutkan langit itu tempat rahmah.
orang mengangkat tangan itu maknanya mengharap kepada Allah agar rahmat itu diturunkan kepadanya. Maksudnya itu. Sebagaimana kiblatnya sholat itu Ka'bah. Nah, kalau isyarat-isyarat seperti itu dijadikan dalil, kenapa nggak dijadikan dalil juga ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa minta hujan, istasqa, minta hujan, ya, ya itu diarahkan kemana itu? Ke bawah kan? Kenapa nggak bisa dijadikan dalil? Itu curang kan? Dibawahin kan? Arahnya ke bawah, bukan ke langit. Ilal ardh. Oh, iya, iya. Kenapa nggak isyarat seperti itu tidak dijadikan dalil? Takut nanti takut tanakutnya ketahuan tanakut. Tanakut itu kontradiktif kan? Keyakinannya tadi katanya di atas, kok sekarang mengatakan di bawah. Yang ya di atas ya di bawah, gimana ini nggak masuk akal. Tahu didustakan kayak seperti itu, akhirnya yang kayak gini itu disembunyikan. Ada hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa tidak mengangkat tangannya dan diarahkan ke langit, tapi ke bawah, yaitu ketika istisqa, minta hujan. Satu. Kemudian apa disebutkan tadi? Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua ini yang ini melarang kita ketika sholat untuk menghadap wajahnya ke arah ke atas, kan tidak boleh, larang. Yang ketiga tahiyat, ketika pas kita menyebut syahadat asyhadu alla ilaha illallah, apa sunahnya kan ditunjukkan, dan tunjuknya itu diangkat menurut syaratnya itu diangkat tapi ke bawah, dibawahin sedikit, jadi mengarah ke arah sujud ke bawah, ya kan, arahnya illallah, arahnya ke bawah, bukan ke langit, bukan kayak gini kan, ketika begini, tapi diarahkan ke arah bawah. Ya kayak gini kenapa nggak dijadikan dalil juga? Iya. Kamu mempersoalkan hadis tidak bisa, karena ini hadisnya sabit indal muhaddisin tentang istisqa'nya Rasulullah, tentang larangan Rasulullah ketika sholat itu orang nggak boleh mengangkat ke atas. Hadisnya sabit semua indal muhaddisin. Kalau kamu mengatakan ini nggak sabit, ketahuan kamu sudah mengambil hadis. Jadi mukanya sama aja tak alul wahabiyah. Ketika disodornya, coba mau ngomong apa coba? Iya. Yang lebih gila lagi, ini mereka usahanya, salah satu usahanya lagi. Jadi keyakinan ini, bahasa uslub seperti ini, dimasukkan ke dalam kitab Al-Ibanah dengan Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kan lucu banget itu. Padahal semua Al-Asy'ariyah telah sepakat menafikan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup kemain kasar ini. Kalimat ini dimasukkan di dalam kitab Al-Ibanah. Ya maksudnya supaya orang membuktikan. Ini mereka dengan mudah sekali nantinya. Ini Imam ente, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Saya juga mengakui Imam Asy'ari itu Ahlussunnah wal Jamaah. Imam saya juga bilang begitu. Saya Asy'ari. Tapi tolong lihat nih kitabnya.
Sesuai dengan keyakinan saya ini. Padahal al-Asy'ariyah semuanya tidak mengakui. Kau tahu-tahu yang membuktikan apa? Kamu yang bukan Asy'ariyah kok cerita Imam Abul Hasan Al-Asy'ari? Jelas ini enggak. Teman maksudnya enggak. Yang mau menceritakan Abul Hasan Al-Asy'ari ya para santri-santrinya. Lihat Abu Hasan Al-Ba'ili, santrinya Abu Hasan Al-Ba'ili Ibnu Fura, ya kan? Atau ketetapan seperti itu enggak. Ini fitnahnya itu luar biasa, sepak terjangnya itu luar biasa. Jadi kitab-kitab ibanah yang beredar di pasar, yang dijual-jual itu, kebanyakan nuskhoh yang itu terdapat kesesatan. Bahwa Allah berada di atas langit. Wa nusammi al-masajida buyutullah la li'anna Allah yaskunuha. Kita menyebut masjid itu disebut apa? Baitullah. Baitullah. Ini ya jangan sampai kalimat Baitullah itu dijadikan dalil juga oleh Wahabi. Harus diterangkan maksud kita mengatakan Baitullah. Li'annaha amakinu mu'addah. Ya, mu'addatun itu maksud saya mengucapkan Baitullah itu tempat yang disediakan untuk zikir, taat kepada Allah, untuk sholat, zikir toh, ibadah, baca Al-Quran, zikir, itu yang dimaksud kalimat kami Baitullah. Apalagi lu, apalagi ngomong apa ya salah. Terus Cirmun. Nah, dalam keyakinan kita, al-arsh, mereka kan mengatakan arsh itu tempat bagi Allah. Mereka katakan Allah berada di atas arsh itu. Kita enggak. Arsh itu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tawaf mereka, untuk tawafnya para malaikat. Sebagaimana Ka'bah itu dijadikan sebagai tawaf untuk orang-orang mukmin yang berada di bumi manusia. Itu pandangan kita terhadap arsh. Bukan, kita tidak meyakini bahwa arsh itu adalah tempat Allah. Tidak. Dan Allah menjadikannya bukan untuk tempatnya, bukan. Tetap kita Allah maujudun bila makan. Mau apa lagi kamu? Laisa kamu klise. Dalam yakul lahu kufuwan ahad. Mau apa? Ayo ambil lagi apa lagi? Udah salah kamu itu mujassim musyabbih, menyerupakan Allah, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis, tidak sesuai dengan kesepakatan para ulama kita al-mujahidin. Dengan orang awam saja, muslimin kita, awam kita, orang-orang muslim, kamu sudah tidak sesuai. Bertobat itu. Nah, ini sudah jelas, ini sudah kaum sempalan itu. Kaum sempalan ini
apa jauh kelompok firqah ini. Kamu mau di firqah atau mau di jamaah? Ini loh al-jamaah, ahlussunnah wal jamaah. Taubat juga harus syahadat dan betulin akidahnya dulu. Allahu mawjudun bila makan. Terus, ya ini lain lagi nih Pak. Ini kalau tadi kita membicarakan tentang kesesatan Wahabiyah dan cara membantahnya dan khilafnya mereka itu seperti apa. Ini lain lagi. Ada yang harus kita ada yang harus kita bantah lagi juga selain Wahabiyah. Jadi kita ada kelompok ngakunya sufi, ahlillah ya, ahli thariqah, ahli apa, tetapi aneh, dia meyakini Allah itu berada di hati para aulia. Bukan cuma juga kayak Wahabi. Iya, Wahabi mengatakan Allah bertempat, ini juga mengatakan Allah bertempat sama-sama. Maka dihukumi maka jika ia turut sama kufur hati. Tapi ada ini, ada catatannya seharusnya Pak. Kalau pemahaman mereka ketika mengucapkan itu adalah seperti tadi, tempat. Hmm. Terus, nah ini juga kesesatan yang terkadang kita jumpai bukan dari golongan Wahabiyah. Ya, dai-dai ya notabene itu bukan dari kelompok Wahabiyah. Banyak kita jumpai mereka mengatakan bahwa Mi'raj itu sampai pada tempat di mana Rasul bertemu Tuhannya. Sama enggak itu? Mana? Iya. Ini dengan ini loh, pengurus NU yang ngomong. Iya. Tapi dai-dai orang nggak mengira. Itu bisa orang NU sama-sama NU dipanggil ceramah saat peringatan Isra dan Mi'raj, ternyata ngomongnya begitu. Saat Mi'raj menceritakan Mi'raj, dia bilang naik sampai di suatu tempat, disitulah Rasul bertemu Tuhan. Nauzubillah. Ya, ilmu itu harus diguru. Terus, ya,
Ulangi lagi itu walaisal maqsudu. Ya, ini juga ya ini juga kan dikafirkan ya. Alasan pengkafirannya kan jelas toh menurut saya. Karena dia hakikatnya sama dengan Wahabiyah Hululiyah tadi. Secara sama. Ya, iya, iya. Iya. Ah, no, 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 no. Tony, cerah sekali. Hmm. Ya, mantap. Ini yang harus kita tahu. Bahwasanya Mi'raj itu adalah tasyrifur Rasul. Bi'itinahi ala ajabi bin al-Mujahid. Ini Allah memperlihatkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Iban di alam bagian atas langit, ya, yakni langit, dan mengagungkan kedudukannya, derajatnya Nabi. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita itu diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'yatuhu lizatil muqaddas bi fuadihi. Ini bi ghairi ayyakuna zat fi makanin. Terus wa inna makan lid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus hmm, ya yang dekat kepada Nabi ini adalah malaikat Jibril. Yang mendekat kepada Nabi saat itu yang dimaksud ayat ini adalah Jibril, bukan Allah. Allah ada tanpa tempat. Tetap tanpa arah, tanpa diliputi waktu, tidak serupa dengan segala sifat makhluk. Wait. Dia hmm, nah azmu azmu khalqihi uzmu dikasih izomu, ada yang izomu, ada sebagian lagi domah uzmu, ada. Jadi ada dua ini kursi Pak. Izom ada yang pakai uzmu, uzmu. Nya di sukun, za-nya di uh, ya sukun, ainnya di uzmu, izomu. Ada versinya semua. Fadol pilih yang mana.
Iya, Masya Allah. Jadi, yang dimaksud ayat Fakana qaba qausaini aw adna adalah malaikat Jibril. Ketika Rasul melihat malaikat Jibril dalam wujud yang aslinya saat itu di Makkah, di sebuah tempat namanya Ajiyad. Saat dilihat malaikat Jibril itu apa? Lahu sittu mi'ati janah. Sayapnya itu 600. Masya Allah. Kebesarannya itu sampai ma bainal ufuk. Iya, 600 sayap. Ma bainal ufuk, dari ujung kulon sampai ujung timur. Oh. Itu dilihat oleh Rasulullah saat di Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha. Sama sekali tidak ada makna dalam ayat itu bahwa Allah itu berada di suatu tempat di dekat Rasulullah, itu enggak. Orang-orang Yahudi itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan Allah Ta'ala itu nanti Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu mengatakan Allah Ta'ala itu besok mendudukan Muhammad di kursinya. Jadi kursi yang diduduki itu ditinggalkan, kemudian diduduki oleh Nabi Muhammad. Itu jelas-jelas menempatkan Allah. Sedangkan Allah ada tanpa tempat. Tanpa arah, tidak serupa dengan makhluk. Tidak boleh disifati. Akhirnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Ibnu Taimiyah itu sama dengan gurunya. Sama-sama tadzim. Walaupun mungkin ada beberapa perbedaan, biasa, tetapi ini masalahnya pentadziman, sama toh. Ibnu Katsir, muridnya, ya walaupun banyak perbedaan, banyak kitabnya juga dipakai, tafsir Ibnu Katsir, tapi dalam tajim sama dengan guru. Tajim jelas itu di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu jelas sekali. Ya begitulah. Allah, mereka tahu atau enggak, tapi ya husnuzan saya sih enggak sampai ngerti. Tapi ya harus dikasih tahu loh Pak Adam. Nanti takutnya nanti pas jatuh. Iya. Ibnu Katsir mentafsir Allahu as-samad, Allahu samad, as-samad itu dimaknai nurun yatala'la. Cahaya yang bersinar. Cahaya makhluk bukan, tapi disebutkan cahaya itu makhluk, jismun, alam itu ada dua, ada al-kasif, ada latif. Yang bertempat itu ada dua, ada latif, ada kasif. Yang punya sinar cahaya itu masuk mana? Latif kan alam toh, makhluk toh. Dibilang Allah itu nurun yatala'la. Itu saya lihat sendiri itu. Ada di tafsir Ayatul Kursi dan di tafsir yang saya lihat juga di iya, ya talak-talaknya ini loh yang jadi masalah. Hmm.
Ya, itu menjelaskan apa yang ia maksud dari nur itu. Nah, nur itu kan ada banyak maksud. Jadi jelas, jadi jelas. Oh, yang dimaksud ia mengatakan nur itu maksudnya cahaya bagaimana sinar al-idhoha itu mustahil bagi Allah. Allah ada tempat. Cahaya itu bertempat. Ya, di tafsir tafsir ayat kursi, di tafsir ayat surah Al-Ikhlas ada. Salah lah. Hmm. Nanti nanti saya tunjukkan tentang fotoin ya. Oh, oke. Ini panjang sekali, Pak. Oh, ini nanti besok aja. Ini pembajangan hadis ya. Panjang, paling panjang ini. Hmm. Ini perlu dan juga panjang dan perlu pemikiran. Nah, fokus. Kalau ini sudah 3 jam 30 menit ini. Nah, sudah ini sudah, jadi ini nanti dari pembahasan ini nanti kelihatan kealimannya, pangkat ilmunya guru kita Syekh Abdullah Al-Haruri dalam hadis. Jadi kita mengaji tauhid juga sekilas tentang ilmu hadis. Hmm, ini kan penting, tapi butuh fokus. Ingat jangan kemana-mana, makanya jangan kemana, kita standby di jam 10, tetap standby di jam 10 tiap malam bulan Ramadan kita bersama Pak Hafid, kita adakan obrolan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan membaca kitab Lurus As-Siratul Mustaqim karya Al-Imam Al-Mujaddid Al-Hafidh Al-Imam Abdullah Al-Haruri radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi. Setiap jam 10. Oh. Jadi kita pembahasannya fokus ke kalimat per kalimat, tidak ada